Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp1.100.000 dengan total pengembalian sebesar Rp1.364.000. Nah, di sini jika ingin pengajuan kalian bisa di ACC, silakan ya teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan saya harap jangan teman-teman skip agar nantinya teman-teman bisa tahu bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan di video kali ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang sudah di ACC, jika berniat untuk galbay dipersilakan. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan kalian bisa langsung di ACC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel Info Recehan. Dan channel ini akan selalu membahas seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair ataupun seputaran dunia fintech. Nah, di sini bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, sekiranya mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan video yang baik ini saya akan memberikan informasi aplikasi pinjaman online langsung cair. Untuk di aplikasinya sendiri yaitu yang bernama Bahagia Loan. Ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk di aplikasi ini bisa teman-teman dapatkan di deskripsi video yang sudah saya sediakan di bawah. Dan juga untuk status legalitas dari aplikasi ini belum terdaftar ataupun berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bagi teman-teman yang nantinya sudah di ACC, jika teman-teman berniat untuk melakukan aksi galbay dipersilakan. Karena untuk di aplikasi ini aman untuk digalbay dan pastinya tidak akan ada DC lapangannya. Namun sebelum kalian ke proses berikutnya, kalian harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian seperti di kontak, penyimpanan, lokasi, dan juga telepon. Usahakan teman-teman menggunakan data-data yang fake, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena untuk di aplikasi ini cocok sekali bagi teman-teman yang sudah mahir dalam melakukan pengajuan di aplikasi pinjol ilegal seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang masih awam, jangan coba-coba ya kalau tidak tahu bagaimana cara-caranya. Dan kalian harus mengkondisikan seluruh data-data kalian agar nantinya bisa terhindar dari penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya tampilan dari aplikasi Bahagia Loan. Mungkin sebagian dari pinjol lover sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Aplikasi ini baru saja rilis di minggu-minggu ini dan masih sangat terbukti melakukan layanan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk jumlah pinjaman diberikan antara 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagi kalian yang masih awam, apalagi bagi teman-teman yang baru saja melihat aplikasi pinjol ilegal seperti ini, kalian harus berhati-hati ya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Karena biasanya setelah nanti kalian di ACC, kalian hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dan juga tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan saja dengan baik. Nah, di sini teman-teman untuk bisa melihat informasi berikutnya kalian bisa klik saja ambil sekarang. Nah, maka di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, ada beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di bagian informasi identitas sendiri ini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan, kemudian verifikasi wajah. Nah, jadi diusahakan teman-temannya pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan serta identifikasi wajah diusahakan sekali. Pencahayaan jangan sampai mengganggu foto KTP kalian. Usahakan harus jelas karena jika nantinya teman-teman berhasil mengupload dengan benar, maka nanti akan secara otomatis nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP, kemudian tanggal lahir itu akan otomatis terisi. Nah, jika kalian sudah mengkondisikannya, kalian bisa klik saja ya. Nah, maka untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi dasar. Nah, untuk di bagian jenis kelamin tinggal teman-teman sesuaikan saja. Untuk di bagian pendidikan terakhir juga teman-teman kondisikan saja dan isilah berdasarkan dengan tingkat pendidikan terakhir kalian. Jika sudah, kalian bisa konfirmasi.
Untuk di bagian informasi keluarga di sini meliputi status perkawinan, jadi teman-teman sesuaikan saja ya dengan status perkawinan kalian. Untuk di pengisian jenis tempat tinggal ini, nah saya sarankan kalian isilah hak milik meskipun kalian masih nyewa, ngontrak ataupun masih ngekos. Kemudian untuk di nomor telepon rumah ini kalian bisa mengisi dengan nomor telepon kalian yang aktif. Nah untuk di pengisian alamat lengkap sesuai KTP ini juga teman-teman isilah dengan lengkap dengan benar, jangan sampai salah. Serta tambahkan tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Kemudian teman-teman untuk di alasan pinjaman kita di sini diberikan beberapa opsi. Tinggal kalian sesuaikan saja ya dengan kebutuhan yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah jika sudah konfirmasi, jika teman-teman sudah mengkondisikannya, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah maka di langkah berikutnya di sini teman-teman kita disuruh mengisi informasi pekerjaan. Nah untuk di bagian nama perusahaan kalian tulislah menggunakan huruf kapital, jangan sampai menggunakan huruf yang kecil. Untuk di pengisian alamat pekerjaan teman-teman sesuaikan saja berdasarkan di mana kalian bekerja. Sedangkan untuk di nomor telepon kantor ini, nah di sini teman-teman jika kalian tidak memiliki nomor telepon kantor, kalian bisa mengisi dengan nomor telepon kalian yang aktif. Untuk di penghasilan per bulan saya sarankan kalian isilah sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman. Kemudian untuk di jenis pekerjaan di sini kita diberikan beberapa opsi. Nah jika nantinya teman-teman tidak memiliki pekerjaan ataupun masih mahasiswa ataupun pengangguran, kalian bisa isi saja pegawai swasta. Nah kemudian untuk di bagian lama bekerja ini kita diberikan beberapa opsi, namun saya sarankan meskipun kalian baru bekerja, di sini bisa kalian isi saja yang di atas 2 tahun jika sudah tentukan. Nah jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi pekerjaan, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Dan dalam tahap pengisian kondak kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan usahakan kedua nomor ini harus aktif teman-teman, karena untuk jaga-jaga sewaktu-waktu nanti ditelepon oleh pihak aplikasi ini. Nah jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi kondar, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah maka untuk di langkah berikutnya kita disuruh mengisi informasi akun bank. Dan dalam tahap pengisian informasi akun bank diusahakan ya teman-teman kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu. Karena untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain, dan usahakan akun bank harus aktif karena ini adalah akun bank yang akan kalian cairkan jika nanti pengajuan kalian sudah di ACC. Nah jika teman-teman sudah mengisi tahap informasi akun bank, teman-teman bisa klik saja simpan. Nah di sini jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi semua informasi ataupun semua tahap-tahap yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah maka nanti teman-teman akan secara otomatis data kalian akan segera diperiksa oleh pihak analis. Dan biasanya dalam proses ini membutuhkan waktu hanya 30 menit. Namun jika lewat dari 30 menit pengajuan kalian belum juga di ACC, maka secara otomatis pengajuan kalian autol. Namun demikian teman-teman jangan berkecil hati karena masih banyak sekali aplikasi pinjaman online langsung cair yang mungkin bisa teman-teman coba. Dan mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.